Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini alhamdulillah saung. Kita kasih nama saung apa, Pak? Saung dakwah, saung apa? Saung dakwah. Terserah Bapak. Saung politik boleh. Saung politik. Tinggi apa sih bahasa ente? Hah? Saung baslok aja, bakso colok. Jadi tadi ini ya sudah kita tunaikan amanah dari Bunda Eli, dana 1,5 juta untuk beli ikan. Sudah kita bagikan ikan. Itu ikannya lumayan mahal, Bu. 1 kilo emas itu, ikan emas 43.000 lah ya? Iya. Sekilo ya? Iya, Bu Haji. Berapa kilo tadi ya? 20 dia. 26 kayaknya. 23 Pak atau 26 kilo. 26 kilo. Ongkosnya juga lumayan ya, 100. Karena 2 motor bensin, ya ongkosnya 2,5 itu tadi. Ya. Ongkosnya. Ya begitulah. Dan alhamdulillah kupon yang tersebar tadi 25 ya, 25 kakak, satu kakak kita minta ngambil sendiri. Kuponnya itu dua karena ada yang besar yang kecil ya, satu kakak dua ikan ya, yang besar satu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Eli. Semoga ini Allah mudahkan urusannya, Allah berikan keberkahan ya dalam rezeki dan juga berkahan dalam umur, kemudian keluasan di dalam rezeki yang Allah berikan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita kemarin kita bahas tentang Anwar Ibrahim, satu percobaan saya reaksi dari pidato yang 36 menit itu menjadi 1 jam 48 menit ya. Jadi mungkin nggak banyak yang lihat karena terlalu panjang, tapi maksud saya lebih kepada untuk mendokumentasikan ya reaksi-reaksi intelektual saya secara sederhana, kita awetkan ya dalam YouTube. Mungkin untuk saya nikmati sendiri sambil saya belajar ya dari orang hebat yang namanya Anwar Ibrahim yang sudah memberikan segalanya ya, untuk perjuangan dakwah dan politik di negerinya Malaysia. Dan itu tampaknya itu yang paling berkesan buat saya, bahwa dia mengatakan bahwa pembangunan atau kekuasaan itu buat apa kalau kekuasaan itu tanpa keadilan, buat apa kalau kekuasaan atau pembangunan itu tanpa kasih sayang misalnya. Jadi dia masih menekankan pentingnya manusia itu yang harus dirawat, harus diasuh oleh kekuasaan sehingga mereka itu keluar ya dari penderitaan hidupnya, dan itu harus dibantu oleh kebijakan-kebijakan politik yang berpihak pada orang-orang kecil. Kira-kira gitu tesis atau apa ya, iya, pemikiran dari Anwar Ibrahim. Dan dia, kalau pernah kita ikuti perjalanan hidup dia pernah menjadi Menteri Keuangan kan, Menteri Pendidikan, dan menjadi orang yang penuh dengan kemegahan di puncak kekuasaan sebelum dia dihempaskan oleh takdir ya, yang sudah dia ditentukan oleh Allah. Terakhir dia menjadi wakil Perdana Menteri tahun 98 atau 97 ya. Perdana Menterinya adalah Mahathir ya. Dengan dia akhirnya bersimpang jalan dengan Mahathir, dan Mahathir kemudian menjebloskan dia ke penjara, dan Anwar menjadi orang yang betul-betul berada di titik nadir dalam kehidupannya, mendapat derita ya, sebagai seorang pejuang politik dan dakwah ini. Karena dia awalnya juga seorang aktivis dakwah ya, dia bergerak di APIM, punya teman masa muda itu, temannya Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra itu dijuluki sebagai Nasir Muda karena memang kader dari Pak Nasir. Pak Nasir adalah Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50, dan kemudian mengkader Yusril
ya, menjadi kader yang sering berjumpa dengan Pak Nasir di mana, di Dewan Dakwah kantor pusat. Nah, Anwar Ibrahim adalah kawan ya, dan juga memang sama-sama kader dari Pak Nasir ya. Dia bergerak di ABIM ya. ABIM itu Angkatan Belia Islam Malaysia. Salah satu tokoh penting di ABIM itu adalah Mahathir waktu muda. Saya pernah dikasih Yusril Iza Mahendra itu foto dia waktu masih sangat muda saat mahasiswa, di sebuah ruangan difoto berdua, foto Yusril Iza Mahendra muda dan Anwar Ibrahim. Saya lupa, saya pernah lihat dikasih apa diperlihatkan ya, saya lupa. Tapi saya cek kemarin di album-album lama itu nggak ada ya, nggak ada foto itu. Saya cari, mungkin saya pernah diperlihatkan, dan saya pernah lihat foto yang sangat unik bersejarah Yusril Iza Mahendra, masih sangat kurus, gondrong rambutnya, sebagai dosen UI, dan dia juga adalah kader dari Profesor Osman Ralibi ya, salah satu tokoh masyumi yang kemudian mengkader Yusril menjadi di bidang akademik lah, sementara kalau Nasir itu mengkader Yusril Iza Mahendra sebagai seorang aktivis atau politik Islam, begitu kira-kira. Nah, mereka bersahabat tuh, Anwar Ibrahim dengan Yusril Iza Mahendra. Dalam kegiatan-kegiatan mungkin di ABIM juga mereka bersahabat, setidak-tidaknya dalam asuhan Muhammad Nasir itu, kalau tidak salah, mohon dikoreksi ya, saya itu berdasarkan informasi sepotong-sepotong bahwa mereka sama-sama punya mentor politik yang terbesar di masanya, yaitu Muhammad Nasir ya, Muhammad Nasir. Dan Anwar Ibrahim kemudian setelah 25 tahun melalui hidup yang gelombang pasang, gelombang surut, dan katanya dia kemarin bilang di acara leadership forumnya Siti Khairul Tanjung Corporation itu lebih banyak gelombang surutnya. Dan dia akhirnya dengan kegigihan ya, untuk dengan visi menegakkan keadilan ya, itu akhirnya dia sekarang diizinkan Allah menjadi Perdana Menteri, meraih posisi orang nomor 1 di Malaysia ya, sebagai Perdana Menteri setelah dia berjuang selama 25 tahun ya. Keteguhan, keistiqomahan, dan keikhlasan, dan bertahan dalam alam cita-citanya itulah yang membuat kita tentu terkesan ya dengan Anwar Ibrahim. Dan sengaja saya tidak membahas tentang ulang tahun PDIP karena ada persoalan Ibu Mega di sana yang menjadi ketua umum selama bertahun-tahun tanpa ada sirkulasi kekuasaan di tingkat elit, khususnya ketua umum. Sebagaimana Gerindra juga selalu ketua umumnya adalah Prabowo, dan juga satu lagi SBY ya, Demokrat, itu pengaruh SBY begitu kuat ya. Jadi sirkulasi kekuasaan pada tingkat elit di PDIP, Gerindra, dan Demokrat itu adalah satu contoh yang buruk ya bagi demokrasi, bahwa sirkulasi di partai, pusat pengkaderan untuk rekrutmen kepemimpinan nasional dan partai itu tidak terjadi, karena kemudian orang terpusat ya, terserap oleh satu figur yang sangat sangat karismatik. Di PDIP ada di PDIP ada Megawati yang kemarin baru merayakan ulang tahun partainya ke-50 ya. Kemudian di Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya itu ada Prabowo yang selalu jadi ketua umum sejak awal. Satu contoh yang buruk dalam demokrasi ya, dalam kepartean kita. Terus kemudian begitu SBY juga ya, sangat berkuasa, yang sangat dominan di Demokrat ya. Nah, itu sebabnya saya lebih baik mengupas satu tokoh yang gilang gemilang ya, yang sudah memberikan segalanya untuk perjuangan dakwah dan politik, yaitu ada pada sosok siapa itu, Anwar Ibrahim. Jadi itu lebih menarik kita membahas Anwar Ibrahim daripada kita membahas Megawati,
yang begitu diagung-agungkan oleh Rocky Gerung sebagai betul-betul sang Soekarnois sejati, ya, yang paling mengerti tentang ajaran-ajaran Bung Karno adalah Megawati. Menurut saya tidak, ya. Bung Karno berbeda jauh, ya, dengan Megawati dari segi intelektualisme, ya. Minat-minat intelektual Soekarno sejak muda sampai senja itu betul-betul mencengangkan, ya, bacaannya luas, ya. Perjuangannya itu melalui gelombang pasang dan surut, melalui pembuangan di di Banda, di mana itu, di Flores, kemudian di Bengkulu, dibuang oleh Belanda, dipenjara oleh Belanda pada usia 33 tahun di penjara Banjai. Soekarno sejak muda, sejak remaja sebagai kader dari pemimpin utama Sarekat Islam Cokro Aminoto, sejak 16 tahun sudah tersihir minatnya pada politik karena pengaruh gurunya yang terbesar, yaitu Cokro Aminoto. Itulah Soekarno yang dia kemudian mati, timbul, tenggelam bersama politik satu dunia yang sangat dia cintai. Tentu berbeda dengan Megawati, kan. Megawati, ya, dari segi originalitas gagasan-gagasan tentu jauh, ya, dibanding ayahnya Soekarno. Tetapi Anwar Ibrahim tentu sangat genuine, ya. Dia muncul di Malaysia dan mendapatkan lawan politik yang terbesar dari sahabatnya sendiri yang pernah menjadi Perdana Menteri, yaitu Mahathir Muhammad. Dan agak susah dia muncul di panggung politik nasional dan berhasil menjadi Perdana Menteri kecuali setelah menempuh gelombang derita, gelombang perjuangan selama 25 tahun. Jadi menggosipkan Anwar Ibrahim itu jauh lebih menarik daripada kita membahas Megawati. Ya, itu dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga di sini. You wish you were someone